Sangat silo ternyata di sini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh yang membawa acara. Nama saya Muhammad Nur Yuniarto. Pertama kali yang harus saya proklamasikan di sini, saya adalah seorang dosen. Karena apa? Karena kalau saya pergi keluar, itu banyak yang tidak percaya kalau saya seorang dosen. Jadi kalau yang sudah mengenal saya, mungkin ada beberapa kawan dari mahasiswa mesin yang sudah mengenal saya, pasti tahu kalau saya seorang dosen mesin. Cuma kalau keluar, apa bener ini dosen? Nah ini makanya saya harus meyakinkan dulu bahwa saya adalah seorang dosen, itu satu. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya tadi mau protes terhadap panitia. Karena di situ ditulis, kalau dilihat ada kata-kata dosen tapi agak bengal, gitu kan. Tapi setelah tadi melihat ada materi yang dibawakan oleh Mas Arief tadi yang mengatakan bahwa ada fotonya tadi Dahlan Iskan suka melanggar aturan. Saya juga sedikit-sedikit suka melanggar aturan. Jadi yang bengal itu tidak akan saya protes karena ternyata ada manfaatnya juga bengal itu. Oke. Kemudian yang lainnya adalah nanti di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan tadi mungkin topiknya adalah sapu angin gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya informasikan di sini. Nah, untuk itu ini foto pada saat kita menjadi juara di Malaysia gitu ya. Ini foto saya ya, kelihatan kecil ya. Jadi itu. Ini semua adalah mahasiswa teknik mesin di sini. Sapu angin, saya mohon maaf Pak Herman, saya klaim yang memberi nama adalah Pak Profesor Herman Sasongko. Sekarang menjabat beliau sebagai pembantu rektor 1 ITS. Jadi saat itu beliau menjadi kajur mesin. Kita minta untuk memberikan nama, akhirnya diberi nama sapu angin karena memang kita angin saja kita sapu, apalagi yang lain gitu kan. Jadi itu, jadi apa maknanya itu ya, maknanya itu. Oke, kemudian ini kalau ini yang bisa buat hanya dosen gitu kan. Jadi learning pattern bagi kita semua ya. Jadi ini ada peribahasa dari orang Cina yang mengatakan kalau misalnya mohon maaf ya, seharusnya bahasanya bahasa Cina, cuma yang ada di internet kemarin sumbernya menggunakan bahasa Inggris, sehingga tulis saja bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, yang pertama adalah tell me and I'll forget. Jadi kalau saya diberitahu, maka saya akan lupa. Ini sudah saya aplikasikan di kelas. Jadi kalau mahasiswa saya kasih tahu, ditanya, itu pasti lupa mereka. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah show me and I may remember. Jadi kalau kita ditunjukkan barangnya, kemungkinan besar kita masih akan ingat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling besar ya, involve me and I'll understand. Jadi kalau misalnya kita pingin mahasiswa atau siapapun yang menjadi orang yang pingin kita ajak dan dia bisa paham apa yang kita lakukan, ya dia harus kita libatkan dalam hal itu ya. Nah inilah yang dulu pada saat awalnya mengilhami atau menjadikan dasar munculnya sapu angin, dan saat ini kita kembangkan menjadi platform otomotif yang lain. Nanti akan kita tunjukkan. Karena apa? Karena kita belajar teknik mesin katakanlah, mohon maaf untuk jurusan yang lain ya. Jadi yang saya paham adalah ilmunya orang mesin ya. Jadi kita belajar teknik mesin kalau diberi teori saja tidak akan paham ya. Dulu saya menjadi mahasiswa, sebagian besar dosen-dosen saya mengajarkan, mohon maaf Pak Herman, yang diajarkan adalah teori-teori yang kalau menurut saya ada dalam benak saya pertanyaan ini gunanya buat apa gitu kan ya. Sehingga apa? Sehingga saya mencoba untuk membuat sebuah metode gitu ya, sebuah metode ini harus ada barangnya, sehingga kalau misalnya mereka melakukan sesuatu, mereka katakanlah kalau bahasanya orang Surabaya ngendori baut ya, itu pasti akan ada yang lepas katakanlah seperti itu. Nah hal-hal yang mudah seperti itu yang bisa kita lihat di sapu angin ya. Nah sapu angin ini pertamanya saya bilang from zero to hero. Jadi kalau pertama kali dulu tim yang kita kumpulkan di teknik mesin ITS, materinya sama dengan mahasiswa di ITS secara keseluruhan ya kan? Berasal dari Nteso gitu kan, tidak memiliki kepercayaan diri sendiri yang cukup tinggi gitu ya, sehingga harus dipahami di situ karena berasal dari Nteso, sehingga saya bilang di sini adalah from zero to hero. Jadi ini fotonya pada saat mereka pertama kali berada di Istana Negara. Ada satu cewek di sini ya, ada satu cewek di sini. Di Istana Negara mereka berfoto sebelum berangkat
ke Malaysia. Jadi kalau misalnya zeronya ini saya katakan saat itu kita kirimkan mereka untuk pameran di Jakarta, pameran di Indonesian Automotive Expo saat itu ada 3 orang yang kita kirimkan ke sana. Semua masuk angin. Gara-garanya apa? Gara-garanya pamerannya dilakukan di dalam ruangan yang ber-AC. Sehingga semuanya masuk angin, pulang ke kos-kosan, muntah-muntah di taksi dan seterusnya. Itu yang terjadi. Jadi zeronya. Tapi setelah mereka mengalami transformasi dari dengan menjadi anggota tim sapu angin, mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang sangat membanggakan. Atau mungkin terbaik yang pernah saya kenal di ITS. Gitu ya. Kemudian saat itu di Malaysia, ITS itu kan singkatannya cukup panjang Pak. Jadi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bagi lidahnya orang Malaysia dan lidah orang yang kita temui di sana, ini cukup sulit untuk melafalkan ITS itu. Sehingga tidak banyak yang kenal ITS. Kalau ITB mereka kenal semua, UI mereka kenal semua. Cuma ITS itu berada di mana? Itu pertanyaan mereka kalau ketemu dengan kita. Ya. Jadi dengan kita menjadi juara, ya tidak sombong lah, kita menjadi juara di Malaysia untuk yang kelas urban, ya 1 liter saat itu bisa 300 km lebih. Kemudian yang prototype nanti akan saya tunjukkan gambarnya, itu menjadi juara nasional. Jadi mohon maaf Bapak yang dari ITB tadi Pak, ITB kalah dalam hal ini Pak, gitu. Ya jadi itu Pak, ya. Nah jadi ini Pak. Jadi ini kita menjadi juara Asia, mobil kuning, ini dulu disangka dari UI karena warnanya kuning, ya kan? Kemudian yang ini adalah juara untuk Indonesia walaupun tidak ada penghargaannya Pak, ya. Jadi ini satu-satunya mobil prototype yang dikembangkan kita sendiri, ya. Mesinnya kita buat sendiri, kecuali saat itu adalah kontrolernya ya, yang kita impor dari Australia, ya. Ini edisi tahun 2010. Kebetulan saya yang membimbing mahasiswa yang ada di sini. Jadi ini capaiannya adalah 1 liter 300 kilo, ini 1 liter 332 km, gitu ya. Kemudian yang kedua tahun 2011 ini menjadi juara lagi, karena ITS sekarang kan langganan juara, gitu kan. Ini menjadi juara lagi dengan mesin diesel, ya. Yang mesin bensin tidak menjadi juara karena ada permasalahan teknis. Kemudian yang ini adalah generasi sapu angin yang selanjutnya, ini tetap menjadi juara nasional. Saat itu bisa 352 km per liter. Saat ini kita kirimkan tim sapu angin 6 dan 7, targetnya seperti biasa angka keramatnya ada di 1000 km per liter. Jadi kalau kita bisa menembus angka 1000 km per liter, insya Allah kita bisa menjadi juara, ya. Kemudian sebenarnya apa sih sebenarnya yang istimewa dari sapu angin Pak? Yang pertama adalah Paijo eksperimen, ya. Paijo ini singkatannya pasti area ITS juaranya oke, ya. Jadi ini, ya. Jadi bukan sekedar nama, ya. Jadi ini Paijo adalah pasti area ITS juaranya dan sudah terbukti 2 kali edisi kita selalu juara. Kemudian yang kedua yang kita kembangkan adalah ECU, Engine Control Unit. Ini bahasanya bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris tapi mocone coro Jawa. Iki uteke, ya. Atau dalam dalam bahasa Indonesia artinya ini adalah otaknya. Kenapa otaknya? Karena ini yang digunakan untuk mengontrol parameter atau variabel pada mesin yang bekerja. Kita buat 2, ada ECU, ada CDI, ya. Jadi ini mesin Paijo eksperimennya yang tadi kita katakan pasti area ITS juaranya oke. Saat itu ini menjadi satu-satunya tahun 2010, satu-satunya mobil prototipe dari Indonesia yang bisa mengitari sirkuit Sepang. Mohon maaf lagi dari ITB terguling, gitu ya. Kemudian dari UGM tidak bisa naik di tanjakan, dari UI akhirnya bisa tapi berebut tidak karu-karuan, gitu kan. Jadi hanya ITS saja yang bisa saat itu dengan mesin yang kita buat sendiri. Ya. Ini tidak terlepas dari Pak Herman dulu Pak, ya. Kita nitip sproket dulu ke Pak Herman. Jadi tim sudah berangkat, begitu kita lihat di Sepang, ternyata ada satu tanjakan di bagian belakang sirkuit, ya. Kalau yang lihat Formula One pasti tahu, tanjakan itu tanjakan neraka bagi kami. Itu tidak akan bisa lewat kalau perbandingan giginya yang dari mesin pasti tahu terlalu kecil. Yang dilakukan oleh ITB, UI dan UGM saat itu mereka menggunakan gigi yang kecil-kecil. Kita bawanya gigi yang kecil, tapi kebetulan Pak Herman saat itu belum berangkat ke Malaysia, sehingga kita titipi beliau untuk beli sproket roda gigi yang lebih besar sehingga bisa jalan dengan baik.
Itu cerita mengenai Paijo. Kemudian Iki Uteke. Iki Uteke ini apa? Karena ini apa? Kita merasa tidak begitu rela. Saat itu kita menggunakan ECU buatan Australia, satu unit ini harganya 10 juta. Nah, 10 juta. Saat itu kita menghabiskan 4 ECU, jadi 40 juta hanya digunakan untuk ECU ini. Sehingga apa? Sehingga kita bertekad saat itu kembali dari Malaysia, tahun depan kita harus membuat ECU sendiri. Setelah kita produksi harganya tidak lebih dari 1 juta ini, harga produksinya. Tapi kalau jualnya mungkin nanti bisa 12 juta gitu kan? Ya. Tapi harga produksinya tidak lebih dari 1 juta. Ini yang kita buat. Ini sudah kita aplikasikan dalam berbagai macam kendaraan. Salah satunya adalah di tahun lalu sudah dipakai juga di sapu angin. Tahun ini juga akan dipakai lagi di sapu angin. Kita mengembangkan bukan hanya ECU-nya saja, tetapi juga software manajemennya. Jadi di situ kita bisa memprogram. Ini tidak kalah lah kalau kita bandingkan dengan Haltech tadi dari Australia yang harganya 10 juta. Makanya kita mungkin nanti jualnya ya kita kira-kira sama lah, ya kan? Sehingga yang beli kan ini untuk warga sendiri gitu kan, tidak ada masalah, gitu kan? Ya. Oke, jadi ini spin off-nya saja yang akan kita buat, tidak usah terlalu panjang lebar. Nah, ini yang sekarang sedang kita lakukan, ya. Ini adalah mobil listriknya ITS, gambarnya adalah seperti ini, ya. Mungkin kawan-kawan dari sektor ini gambarnya anak mesin, bukan saya, jadi dia mahasiswa mesin. Di ke depan kita akan juga mencoba untuk membuat formula SAE, juga kita akan mengikuti ajang road race. Kemarin kita sudah diberi sepeda motor oleh Pak Rektor, sepeda motornya Pak Rektor, kemudian tidak ada beliau. Saya mohon izin untuk saya rubah menjadi sepeda motor road race, bukan prima seperti ini kan lawas ya kan? Ya, tapi sepeda motornya agak bagus punya Pak Rektor, sehingga kita protoli sekarang di lab sudah hampir jadi. Nah, sebenarnya kenapa kita punya passion atau punya passion di otomotif? Kalau kita melihat di sini, ini adalah volume penjualan mobil yang ada di Indonesia. Gitu ya. Tahun 2011 ya, itu sekitar 600 atau mungkin sekitar 700 ribu unit per tahun. Kalau misalnya harganya katakanlah 150 juta satu unit, maka di situ ada uang sebesar 120 triliun yang sebagian besar adalah lari ke luar negeri. Karena apa? Karena mobil yang ada di Indonesia mereknya Suzuki, Honda, Yamaha sepeda motor ya, Mercedes-Benz, kemudian BMW, apalagi Toyota. Tidak ada mobil yang mereknya Painem, tidak ada ya. Sehingga apa? Sehingga ini pasti 120 triliun ini lari ke luar negeri ya. Ini di mobil. Di sepeda motor kita bisa melihat lebih fantastis lagi, jumlahnya sekitar 8 juta. Kalau harganya 10 juta, maka di situ ada uang sebesar 80 triliun ya. 80 triliun yang kembali lagi ini lari ke luar negeri gitu ya. Sehingga kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini yang fakta yang ada ya, fakta yang ada. Faktanya 99% pemain di sektor otomotif adalah pemain asing ya. Tidak ada tadi yang namanya Paijo, cuma sapu angin dan belum diproduksi. Kemudian Painem, Arjuno, Werkudara tidak ada. Adanya ya tadi Toyota, Suzuki, Honda dan seterusnya, semua nama-nama Jepang. Kemudian engineer Indonesia tidak diakui dalam mendesain dan membuat mobil maupun sepeda motor. Ya karena apa? Karena itu merupakan bagian dari bisnis strateginya orang-orang asing. Tidak boleh orang kita punya kemampuan di situ. Karena kalau kita punya kemampuan di situ, kita bisa memproduksi mobil, mereka akan kehilangan pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia. Kemudian kita sampai saat ini belum berkontribusi apapun di dalam bidang ini, artinya masih sangat minim di sini. Jadi saya pernah jalan-jalan ke bengkel di daerah Demak situ, ditanyakan ITS itu sudah bisa membuat mobil atau belum. Orang yang punya bengkel, loh Bapak sudah bisa membuat mobil atau belum? Saya tanya ke dia, oh saya sudah bisa. Mereka membuat mobil off-road semi tubular. Saat itu saya ya merasa sedikit malu, mosok teknik mesin ITS yang mengklaim dirinya mungkin sebagai salah satu jurusan terbaik ternyata belum bisa membuat mobil. Makanya di situ kita melihat ada peluang untuk mengembangkan mobil ini secara lebih masif. Nah, saat ini kita ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan Nasional untuk menjadi bagian dari konsorsium, ada dari ITB, dari UI, dari UGM, dari ITS, kemarin yang terakhir dipanggil dari UNS untuk mengembangkan mobil listrik nasional. Jadi kalau yang Pak Dahlan Iskan yang membuat itu tidak didahului dengan riset, kalau yang dibuat nanti oleh universitas itu harus didahului dengan riset, karena bedanya di situ. Betul Pak Profesor Gamantio ya. Jadi harus ada risetnya terlebih dahulu. Nah, ini yang sedang kita buat. Nah, untuk melihat ini ya kita harus berubah gitu ya, supaya ini ada masa depan yang
lebih baik. Kalau bukan saat ini, kapan kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi itu yang sedikit yang bisa kita lakukan, ya, yang kami lakukan di lab kami, ya, untuk suatu saat kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.